Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di acara WITOK 12 PTSC UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, sebelumnya nih aku mau tanya nih, kabar dari teman-teman nih gimana nih? Liburan ini kabarnya gimana? Baik-baik aja atau mungkin ada apa nih gitu? Nah, ini mungkin di event GDSC kali ini tuh spesial ya, kayak setelah sekian lama, sekian purnama kita hiatus dan muncul lagi. Jadi mohon dimaklumi karena kemarin habis UAS, jadinya ya gitulah. Kita balik lagi di hari ini di WITOK ke-12 tanggal 22, dan nanti bakalan tetap ada event terus gitu, nextnya tetap ada gitu. Nah, ini aku pengen absen nih. Siapa nih teman-teman yang kangen acara GDSC nih? Udah lama banget kan nggak apa kita ketemu gitu. Siapa nih? Ketik saya coba di komen. Oke ya, mungkin langsung saja ya. Nah, sebelumnya aku siapa ini? Oh, Mas Hasan. Bang, sebut namaku Bang. Halo Mas Hasan. Ini bukan live ya Bang? Bang YouTuber Bang? Bukan Bang, bukan YouTuber Bang. Oke, ini langsung aja, nanti malah OOT. Mungkin sebelum mulai ke acaranya, aku perkenalkan ya, nama aku Alfian Maulana, biasa dipanggil Alfian, dari Kortim Kurikulum PTSC UIN. Dan kali ini mungkin kita semua udah tahu ya, kita bakalan bahas apa. Jadi nanti kita bakalan bahas materi terkait GitHub yang akan dibawakan oleh Mas Nurmanuddin Koirunizam. Jadi nanti bakalan bahas terkait apa itu GitHub dan sampai ke ujung acara nanti yaitu Q&A. Nah, mungkin sebelumnya aku bakalan bacain rundown kita atau timeline kita hari ini. Jadi seperti biasa, as usual, jadi ada 4 poin pokok. Jadi kita nanti dimulai dari yang pertama pembukaan, yang kedua adalah inti acara, dan yang ketiga adalah Q&A, dan yang keempat yaitu penutup. Oke, mungkin karena waktu sudah jam 19.48, aku langsung mulai aja di acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara WITOK ke-12 ini dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Yang selanjutnya, mungkin teman-teman udah nggak sabar nih karena udah lama banget nggak join di GTSC karena ya nggak ada event. Nah, sekarang ini ada event yang akan bahas tentang GitHub. Jadi langsung saja untuk yang akan membawakan materi pada kali ini yaitu Mas Nizam. Untuk Mas Nizam, waktu dan tempat dipersilahkan. Tes. Apakah suara saya terdengar? Dengar? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Nizam. Biasa Nizam. Mungkin aku bakal agak formal nggak apa ya. Jadi di sini aku sebagai di GDSC sekaligus dari mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Informatika bakal menyampaikan, istilahnya kita bakal belajar bareng lah soal introduction to and GitHub. Oke, jadi di sini mungkin bagi yang pengen get in touch atau mutualan dari sosial media ini udah aku cantumin di PPT ini, yaitu ada sosial mediaku yaitu LinkedIn atau dari IG itu. Kemarin ada GitHub ya gitu.
aku baca di acaranya. Jadi kita masuk introduction to Git and GitHub. Git udah dong angkatnya. Jen dulu ya. Belum mulai. Loh, kok malah keluar Bang Serban? Makanya belum tahu semua ini teman-temannya. Oke, mungkin kakaknya karena gak ada yang present, jadi aku langsung kita mulai aja. Jadi gini. Jadi sebelum ke Git atau GitHub-nya, alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu version control system. Version control system itu sendiri ialah sistem untuk mengatur suatu perubahan dan konfigurasi dari suatu aplikasi, termasuk juga source code. Nah, kenapa kita bahas VCS atau version control system ini dulu? Karena Git itu termasuk dari version control system, di mana Git sendiri itu semua perubahan yang ada. Biasanya mempunyai sistem yang kayak gini, di mana perubahannya tidak dilakukan, yang dilakukan akan dicatat, terus kayak data-data yang berubah, perubahan yang dilakukan, itu semua kayak dilengkap itu dicatat. Dan juga di sini version control juga punya backup. Nah, gunanya apa? Itu untuk mempermudah pencarian bug atau masalah. Nah, VCS atau version control system ini menganut sistem kayak pohon. Pada saat penyimpanan perubahan-perubahannya itu seperti pohon yang bercabang-cabang gitu. Dan dimana mempunyai satu batang yang menjadi master branch cabangnya. Gitu. Oke. Untuk macam-macam control system atau VCS sendiri itu ada dua, yaitu tradisional sama distributed. Nah, yang tradisional sendiri pada dasarnya sekarang itu menjadi kurang populer karena kebanyakan yang populer itu menggunakan distributed. Kenapa kayak gitu? Karena kalau tradisional pada dasarnya kita fokus pada server, sehingga misalkan ada masalah pada server itu tidak bisa atau mengganggu jalannya kolaborasi dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya version control system ini dibuat atau dirancang untuk melakukan bukan hanya menyimpan perubahan, tapi juga kolaborasi antar pengembang dan penggunanya. Kenapa distributed sekarang ini menjadi semakin populer? Karena kita bukan hanya berfokus pada Ini sepertinya kayaknya Mas Nizamnya ada masalah sinyal ini. Tiba-tiba live sendiri. Bentar. Ditunggu ya teman-teman. Ini sepertinya ada masalah kendala sinyal. Oke, kayaknya Mas Nizam udah join lagi. Mungkin bisa dipresentasiin lagi tadi sampai ke slide berapa gitu. Mungkin Alfian bisa bantu share screen aja kalau emang Nizamnya susah. Itu di grup udah aku kirim. Oke. Nah, aku bukain dulu. Maaf, sorenya koneksinya agak buruk. Tadi sampai mana ya kira-kira?
masih VCS tadi. Pas macam-macam udah belum? Mungkin ini biar Alfian aja tuh yang share screen biar kamu lebih enteng punya. Oh, oke. Bentar guys, loading WhatsApp. Biasa itu lama itu enkripsi yang gitu. Ayo bisa dibuka nggak Alfian PPT? Ayo. Ini share screen ku udah kelihatan belum ya? Oke, dah. Slide-nya udah muncul ya? Ya muncul, tapi belum. Ya itu udah muncul. Sabar. Tadi sampai mana guys? Ini ya? Ya, tuh distributor. Ya, sampai teman-teman. Oke, mungkin aku bakal lanjut yang tadi ya. Jadi mungkin keputus di macam-macamnya. Jadi aku bakal jelasin lagi dari awal. Jadi macam-macam dari version control system atau VCS sendiri ini dibagi jadi dua, yaitu ada tradisional sama distributed. Nah, buat sekarang sendiri distributed itu lebih populer daripada tradisional. Kenapa kayak gitu? Karena tradisional ini punya kekurangan yang krusial banget lah intinya. Jadi lumayan ditinggalkan untuk sekarang. Nah, untuk yang tradisional sendiri ini repository atau nanti akan dijelaskan di belakang apa itu repository. Untuk sekarang mungkin anggap aja itu kayak folder buat nyimpan proyek gitulah. Untuk repositorinya itu disimpan di servernya langsung. Jadi setiap pengguna atau pengembang yang ingin mengakses repository dan mengedit itu perlu terhubung ke jaringan, terus harus pokoknya sangat bergantung sama server pusatnya lah. Jadi setiap perubahan itu sangat susah jadinya. Kalau misalkan dari server pusatnya itu tidak tidak bisa atau lagi dalam gangguan. Sedangkan untuk distributed sendiri kita nggak terpaku pada server pusatnya. Jadi di dalam komputer atau memori lokal kita sendiri itu punya repo masing-masing. Jadi misalkan kita ingin berkolaborasi dengan orang lain atau pengembang lain, itu nggak perlu terhubung ke server pusatnya. Bukannya nggak perlu, tapi bisa dilakukan sendiri-sendiri dulu baru digabung. Nah, untuk pengembangan ini distributed ini itu diaplikasikan pada Git sendiri, di mana Git itu sebenarnya bisa dijalankan secara offline atau secara tanpa koneksi data, sehingga hal tersebut itu menjadi salah satu hal yang kelebihan dari Git itu sendirilah, kayak gitu. Next, Alfian. Oke, untuk version control system sendiri itu ada banyak banget yang tapi buat sekarang itu yang paling populer ya tentu aja itu Git. Tapi juga dari kayak Mercurial dan Subversion itu dulu juga jadi salah satu version control system yang lumayan populer sebelum Git yang berkembang sampai seperti sekarang. Bahkan sebelum adanya Git atau yang menjadi sejarah dari Git itu sendiri ada Gitkeeper, jadi kayak gitu. Bisa next. Oke. Nah, Git sendiri seperti yang udah aku omongin tadi, yaitu merupakan tools distributed VCS atau version control system yang dibuat oleh Linux Torvald. Nah, Linux Torvald ini tipe ya, maksudnya Linux Torvald. Nah, itu sendiri pembuat Linux yang pada
yang dibuat sama tim tahun 2005. Kenapa? Yang udah aku ada spoiler dikit tadi, pembuatan Git ini sendiri itu didasari karena terputusnya hubungan antara komunitas pengembang kernel Linux dengan perusahaan komersial yang mengembangkan Bitkeeper. Bitkeeper ini version control system yang digunakan oleh para pengembang Linux dulunya. Karena terputusnya ini, jadi pengembangan Linux itu jadi rada susah karena nggak lagi gratis gitu. Karena ini sudah terputus, jadi Bitkeeper kalau gunain Bitkeeper itu harus bayar. Nah, Git ini dibangun tujuan itu agar bisa melakukan kolaborasi antar tim serta bagaimana proyek dapat kontrol dengan baik. Next. Nah, kenapa harus Git? Nah, pembuatan Git sendiri itu karena didasari oleh pemutusan dari Bitkeeper yang tadi itu, para pengembang Linux sama Linux kernel itu sadar tentang kekurangan-kekurangan yang ada pada Bitkeeper. Salah satunya itu yang disebutkan di sini, yaitu ada free, open source, supervised, scalable, dan yang kelima ada chip branching dan merging. Ini maksudnya itu untuk menggabungkan percabangan sama penggabungannya itu lebih gampang dan cepat gitu, karena dilakukan di komputer sendiri. Dan yang terakhir itu populer. Nah, karena kepopulernya ini, setiap ada bug pasti udah di solve atau bisa dibantu sama orang lain lah. Karena semakin banyak orang yang pakai, pasti banyak juga yang ngalamin bug tersebut, sehingga untuk solvingnya itu lebih mudah. Next. Nah, ini cara kerja Git sendiri itu ya kayak gambar yang di sini. Itu lebih ke konsep percabangan. Nah, untuk kalau kalian lihat gambar yang kanan itu ada file Word yang bercabang-cabang itu. Nah, yang pertama pasti membuat repository. Di sini Git berfungsi untuk mencatat setiap perubahan-perubahan yang terjadi. Misalkan kita mau nambahin daftar isi, pendahuluan, nah kita itu buat commit atau catat perubahannya di Git. Nah, karena untuk sebenarnya Git ini itu bukan hanya cocok untuk kasus pengembangan, coding atau pemrograman saja, tapi bisa juga dibuat kayak tugas kelompok, pembuatan makalah, skripsi, itu juga sebenarnya bagus kalau bisa dalam pengaplikasiannya. Nah, untuk cara kerja Git sendiri ada 3 tahap nih. Nah, yang pertama ada yang file-file di komputer kita itu sebelum kita commit atau simpan perubahannya ada fase staging dulu sebenarnya di tengahnya. Jadi di fase staging ini berfungsi sebagai tempat untuk nge-review perubahannya ini bentrok nggak sih sama perubahan yang udah kita lakuin sebelumnya. Misalkan kita sebelumnya ngubah judul, judul pendahuluan gitu. Nah, di dalam pendahuluan itu ada yang typo. Misalkan kita tambahin, misalkan kita add atau tambahin ke stagingnya, begitu bakal berubah sih yang bakal yang bentrok. Next. Nah, penggunaan Git sendiri itu pada zaman sekarang ini itu dibagi jadi 2, bisa melalui command line interface atau CLI dan juga dari graphical user interface. Nah, dari command line interface itu bukan cara lawas, sejak awal memang dari CLI, tapi untuk pengembangan yang lebih lanjut sekarang ini juga ada yang versi GUI. Bahkan dari website Git sendiri itu punya GUI versi Git. Nah, kalau kalian udah familiar sama VS Code, itu sebenarnya juga ada Git sendiri di dalamnya, yaitu kayak yang tertera di gambar itu. Itu salah satu Git versi GUI. Nanti mungkin kalau ada waktu kita coba commit dari Git itu. Nah, ini yang aku cantumin di
di sebelahnya ini juga ada Git Kraken, yaitu GUI yang lumayan populer lah buat Git. Kalau kalian pengen nyoba, bisa coba cari-cari di internet, ketik aja Git Kraken kayak gitu. Next. Nah, cara install Git ini sebenarnya gampang sih. Kalau tinggal tinggal kalau kalian pengen coba bisa ke webnya itu http://git-scm.com/downloads. Nah, atau enggak cukup ketik Git aja di kolom pencarian Google atau yang lain gitu. Atau mungkin bisa nyoba, udah tak rangkumin di sini caranya. Untuk Windows ada mungkin install, macOS itu ada pakai brew, ada kalau Linux ini khusus Linux Ubuntu. Kalau pengen kalian pakai Linux yang lain juga di Gitnya ada sendiri, bisa kalian baca-baca dokumentasinya. Nah, kayak gitu. Untuk install sendiri ini sebenarnya bisa pakai sembarang package manager sih. Bahkan kalau kalian udah punya atau install Python itu juga bisa pakai package manager Python. Pip, tinggal ketik pip install Git aja, kayaknya bisa. Soalnya aku dulu juga gitu. Next, Mas. Nah, ini istilah dasar dalam Git yang mungkin harus kalian ketahui buat kedepannya, yang akan aku jelasin di slide-slide selanjutnya, yaitu ada Git repository, Git branch, Git fork, Git clone, Git commit, Git push, dan Git pull. Next. Nah, kita masuk ke Git repository yang udah aku senggol di awal tadi. Git repository ini kayak wadah penyimpanan buat kumpulan file dari berbagai versi proyek yang berbeda. Nah, kumpulan file ini itu diimpor dari repository lokal pengguna untuk pembaruan dan modifikasi lebih lanjut dalam konten file. Nah, repository ini sebenarnya kayak folder aja sih, tapi folder yang gede buat nyimpan file-file proyek kita. Ya, kayak folder sih sebenarnya. Kalau kalian tahu folder di laptop atau HP kalian itu ya repository. Kalau nggak salah hampir sama kayak gitu. Next. Nah, untuk selanjutnya ada Git branch. Sesuai dengan konsep dari Git atau version control system ini sendiri, yaitu dengan sistem atau cara kerja pohon. Git branch ini fitur yang digunakan untuk membuat percabangan untuk versi baru dari proyek kita. Nah, sebenarnya gunanya apa percabangan ini? Nah, misalkan kita lagi kerja kelompok atau kolaborasi sama orang lain lah dalam pengembangan aplikasi kita. Nah, pasti kita agak mau setiap perubahan yang kita lakuin itu bentrok gitu. Kalau enggak, kita pengen nyoba eksperimen lah. Eksperimen yang krusial, yang di branch utama ini udah aplikasi atau website atau suatu hal yang kita buat ini udah bagus lah, tapi kita pengen eksperimen di tengah-tengahnya untuk buat hal baru gitu. Nah, eksperimen ini bisa memengaruhi dari proyek kita. Nah, biar nggak memengaruhi itu, kita bisa buat branch baru, percabangan baru kayak gambar di sini. Nah, ini gunanya biar perubahan atau eksperimen yang kita buat itu nggak mengaruhi proyek utama. Dengan gitu kita bisa lebih leluasa dalam melakukan eksperimen, dan kita bisa nggak khawatir lah tentang branch utama atau proyek kita itu jadi rusak atau error karena eksperimen kita. Tuh. Next. Selanjutnya ini ada Git fork. Nah, Git fork ini salinan dari sebuah repository orang lainnya tersimpan di dalam repository Git. Nah, ini working repository memungkinkan kita untuk bereksperimen dengan bebas dan membuat perubahan tanpa mengaruhi repository utama. Nah, konsep dari fork ini sendiri itu ngambil repository resmi untuk membuat salinannya di server. Nah, dengan fork ini itu bakal tercatat
di repository utamanya. Jadi misalkan kita ngambil repository orang lain, terus kita fork, bakal kesimpan di akun kita. Nah itu kita bisa edit-edit di situ dan kita simpan lagi lah. Bahkan kita bisa request atau minta repository utamanya itu diganti sesuai dengan perubahan kita. Tapi itu juga perlu izin dari pemilik repository utamanya. Nah ini mungkin nanti bakal ada yang lain lagi. Kita next dulu. Nah ini git clone. Git clone ini hampir sama kayak git fork tadi, tapi bedanya di git clone ini kita nyalin repository itu ke repository lokal kita. Nah ini membuat salinannya itu lengkap dari suatu repo. Bahkan yang disalin nggak hanya file-file aja, tapi kayak perubahan, yaitu commit, terus riwayat-riwayat yang ada di git atau repository-nya itu bakal kesalin juga. Dan di sini git clone memungkinkan penggunanya untuk buat salinan lokal dari repository yang ada di server. Nah, ini kayak kita ngambil repository terus kita edit. Nah, kita itu bisa nyimpen lagi di repository utamanya itu. Tapi sama kayak yang tadi, kayaknya nggak bisa, kalau repository orang lain kita nggak bisa langsung nge-push ke situ dan perlu request kayaknya. Nanti kita coba-coba juga. Next. Nah, selanjutnya ada git commit. Mungkin bagi yang bingung, dari tadi aku nyebut commit, itu commit sendiri itu cuplikan perubahan atau snapshot dari repository kita dari waktu ke waktu. Nah ini merupakan unsur utama dari VCS atau version control system atau Git itu sendiri. Nah, setiap pekerjaan yang telah selesai itu kita bisa commit dan simpan dalam repository, dan nanti riwayat-riwayatnya itu bakal kesimpan dengan baik kayak ini. Nah, commit itu bisa dibilang kayak buat checkpoint lah dari repository kita. Ini bisa dilihat dari ilustrasi di bawahnya. Ada working directory itu kita git add. Nah, git add ini fungsinya buat masukin ke stage. Jadi sebelum kita commit ke repository, kita perlu masukin ke stage dulu. Stage di sini itu yang berfungsi sebagai kayak buat nge-review lah nanti. Gitu sebelum di-commit ke repository pusatnya. Nah, ini di sampingnya juga ada titik-titik itu ilustrasi dari commit sendiri. Jadi dengan adanya commit ini kita bisa balik, misalkan ada yang salah di perubahan ketiga, kita pengen balik ke perubahan kedua, itu bisa dengan cara di revert atau di restart. Kalau di revert itu kita buat ngopi perubahan sebelumnya ke depannya, sedangkan dengan reset itu ngapus perubahan sekarang dan kembali ke perubahan sebelumnya. Next. Nah, ini sekarang ada git push. Ini itu perintah git yang berfungsi untuk mengunggah semua commit cabang pada repository lokal ke repository server. Nah, ini itu kan tadi untuk buat commit ada dua cara sebelumnya, 2 atau 3, sekarang 2, yaitu git add, kemudian kita git commit dulu. Nah, setelah hal itu kalau kita pengen nyimpen commit kita atau repository kita ke server atau repository di GitHub, itu perlu di-push pakai perintah git push. Nah, secara default itu git push hanya memperbarui cabang sesuai pada remote. Sehingga jika kita sedang berada di branch master atau melakukan checkout ke master dan execute git push, maka branch master lah yang diperbarui. Itu bisa dilihat ilustrasi di bawahnya. Sebelum melakukan perintah push, origin, master sama remote-nya ada di nomor 3 dari atau di tengah. Nah, sedangkan yang kita edit di lokal itu udah commit 2 kali. Kalau kita push itu yang origin atau
lokasi dari masternya itu berubah ke seperti kayak yang di komputer kita. Jadi paling kanan. Jadi terbaru gitu. Next. Nah, ini ada git pull. Ini sebenarnya kalau misalnya kita kolaborasi sama orang lain, git pull itu harus dilakuin sebelum git push. Kenapa? Karena git pull sendiri kan kebalikan dari git push, yaitu narik semua commit cabang pada repository server ke repository lokal. Nah, kalau dalam hal ini tuh repository lokal akan diperbarui sesuai dengan repository remote. Nah, kenapa kita perlu pull dulu? Karena misalkan kita kolaborasi sama orang lain kan kita nggak tahu kalau orang itu udah merubah atau memperbarui repository yang kita bikin. Jadi kita perlu pull dulu untuk melihat atau supaya update lah repository lokal kita, sehingga kayak bentrok-bentrok dari perubahan itu rada terkurangi atau bisa kita edit dulu di lokal gitu. Nah, itu bisa dilihat di ilustrasi bawahnya, kurang nggak kelihatan sepertinya. Jadi yang lokalnya bakal sama kayak yang remote gitu. Kalau yang tadi kan bisa dibalikin yang push, Mas. Push ke belakang. Nah, kalau yang push kan itu jadi ke depan. Nah, kalau pull itu berarti lokalnya diambil dulu, terus baru di push kayak yang tadi, baru ke tadi gitu. Next. Nah, ini perintah dasar git yang perlu kalian ketahui. Ada git init. Nah, ini fungsinya untuk inisialisasi atau kayak biar tahu lah gitnya kalau file ini itu mau kita git dulu, kalau gunain git di dalamnya. Dengan kayak gitu nanti bakal buat folder sendiri di folder konfigurasi git kayak gitu. Nanti kita coba eksperimen juga. Ada git add yang udah aku sebutin tadi. Ini bakal nambahin filenya ke stage buat staging sebelum commit. Nah, ini untuk git commit yang tadi seperti aku bilang bahwa git commit itu buat nyimpan perubahan-perubahan. Nah, sedangkan git branch ini buat branch baru. Nah, selanjutnya ada git pull buat narik yang tadi update dari repository utama ke lokal kita. Selanjutnya ada git push, ini buat dorong atau nyimpen repository lokal ke repository utama. Selanjutnya ada git status, ini buat lihat statusnya gimana, kayak perubahan-perubahannya yang udah terjadi itu udah di push belum, masih staging atau udah di commit, itu bisa kita lihat pakai git status. Nah, kemudian ada git log. Nah, ini bisa lihat commit yang udah terjadi. Nah, dengan git log ini kita jadi tahu bahwa setiap commit itu punya ID yang berbeda-beda. Jadi lebih gampang lah bedainnya kayak gitu. Nanti ini jadi penting pas kita pengen kayak revert atau reset. Kalau kita pakai CLI ya, kalau pakai kayak GUI itu lebih gampang kayak dari GitHub. Bisa langsung buat. Nah, selanjutnya ada git revert, itu buat mundurin atau mengundo intinya, bukan mengundo. Perubahan sebelumnya itu kita taruh di depannya. Kemudian ada git merge, itu buat gabungin branch. Ada git checkout buat pindah branch, dan git clone yang udah jelasin tadi buat nge-clone repository. Kemudian ada git port yang sama kayak git clone, cuma di clone di server repository-nya. Kemudian ada git diff, ini buat ngelihat unstage atau perubahan yang ada di stage gitu. Sebenarnya kalau sekedar dasar buat commit itu yang kiri itu udah cukup sih. Dari git init
git add, git commit, pull, push itu udah bisa commit buat dasarnya. Nanti kita coba commit pakai Visual Studio Code biar lebih gampang. Oke, next. Nah, buat selanjutnya ada GitHub. Nah, GitHub ini sebenarnya merupakan sebuah platform penyedia layanan hosting repository Git berbasis cloud. Nah, dengan menggunakan GitHub, berkolaborasi antar anggota tim itu jadi lebih mudah. GitHub sendiri itu tool yang sangat populer karena mudah digunakan sekarang. Bahkan disebut juga GitHub ini kayak sosial medianya para programmer atau para pengembang software. Nah, yang bisa dilakukan GitHub itu apa aja sih? Itu satu, ada menghost dan meninjau sebuah kode. Yang kedua ada mengelola project, dan yang ketiga ada membangun perangkat lunak bersama dengan orang lain. Nah, ini ketika kita ingin ikut, misalkan ada proyek open source, kita pengen ikut ngedit lah, ibaratnya ikut berpartisipasi untuk mengembangkan proyek open source itu. Nah, kita bisa ikut dari GitHub karena banyak banget yang ada proyek open source yang ada di GitHub. Kayak gitu sih. Next, Mas. Nah, kenapa GitHub? Padahal tool untuk Git itu nggak hanya GitHub, ada juga GitLabs dan Git yang lain. Karena aku tahunya cuma GitHub sama GitLab. Mungkin yang tahu bisa tulis di kolom komentar ada apa aja selain GitLab sama GitHub. Nah, pokoknya alasannya untuk GitHub sendiri itu tentu aja populer. Karena GitHub sendiri yang gunain aja ada sekitar 96 juta orang di dunia. Jadi kalian tahu aja, kita nyari-nyari misalkan nemu bug atau apa di GitHub, lebih, Bitbucket dari Mas Hasan. Yaitu juga salah satu toolkit yang lumayan populer, tapi masih populeran GitHub sih, kayaknya daripada Bitbucket. Nah, dengan kepopulernya ini sebenarnya GitHub bisa lebih leluasa lah buat kayak nyari proyek open source, kayak nyari source code dan lain sebagainya. Nah, untuk version control yang kedua ini lebih mudah dibandingkan yang lain. Nah, dengan mendukung adanya Git, version controlnya ini lebih easy to use dari GitHub sendiri. Karena kita bisa manfaatin GUI-nya buat lakuin perintah-perintah Git tanpa perlu nulis perintah-perintahnya, misalkan git pull, git push gitu. Kita sebenarnya bisa langsung upload aja di GitHub-nya. Tapi di GitHub juga menyediakan perintah yang membantu buat yang pengen nyoba pakai CLI. Selanjutnya yang ketiga ada collaboration, itu gunanya untuk menyimpan semua perubahan ini salah tulisannya. Nah, collaboration kenapa buat collaboration itu bagus? Itu karena GitHub nyimpen semuanya itu dengan rinci kayak Git, sehingga lebih gampang nge-tracking dalam kolaborasinya. Selain itu juga karena orangnya banyak, terus kemudahan yang ditawarkan itu jadi kelebihan buat GitHub dalam aspek kolaborasinya. Selanjutnya documentation. Nah, ini karena banyak orang yang pakai GitHub, dokumentasinya itu jadi gampang. Bahkan di GitHub ada buat diskusi, forum discussion lah. Itu juga buat bahas-bahas kayak solving problem yang ada di dunia pemrograman atau pengembangan aplikasi kayak gitu. Kemudian ada reproducibility. Ini mengacu pada penyimpanan GitHub yang kelihatannya nggak ada masanya. Dimana kita bisa buat dan ngedit project yang telah kita buat meskipun projectnya itu sudah lama. Bahkan project 1 tahun yang lalu masih bisa kita edit
misalkan sekarang masih bisa kita edit atau ubah gitu. Kemudian terakhir visibility. Nah, kita bisa showcase nih atau mamerin project-project yang udah kita buat kepada HRD atau orang lain lah sebagai bentuk portofolio kita. Visibility ini yang jadi salah satu kelebihan juga dari GitHub, yaitu tempat kita nyimpen portofolio. Nah, sebagai kayak programmer atau pengembang kayak kita kan perlu kayak tempat nyimpen project-project kita. Nah, ini GitHub salah satu tempat yang cocok buat nyimpen portofolio kita. Jadi nanti misalkan kita ingin ngelamar kerja atau ikut magang gitu, kita bisa nyantumin portofolio GitHub kita kayak gitu. Next, Mas. Penggunaan GitHub. Cara buat akun GitHub ini ya kayak gini, tinggal kita buka website dari www.github.com atau bisa ngetik di GitHub pada kolom pencarian. Terus kita sign up aja di pojok kanan atas. Terus isi aja kayak kita sign up biasa. Nanti kita coba lihat juga setelah ini. Next, Mas. Oh iya, aku juga nambahin best practice commit. Nah, commit kan nyimpen perubahan, setiap perubahan gitu. Jadi perubahan-perubahan itu kan pasti ada keterangannya gitu. Nah, untuk commit ini sendiri gimana sih yang baik? Pasti kadang kita bingung kalau commit kayak gini. Nah, commit itu setiap commit often di sini nggak ada apa ketetapan harus sehari 5 kali, sehari 10 kali, itu sebenarnya nggak ada. Misalkan kita ngerasa ini checkpoint, kita bisa langsung commit sebenarnya, atau kita udah nyelesain satu fitur atau nge-solve satu fitur, itu bisa langsung di commit aja biar kesimpan itu. Perubahannya sama keterangannya aja biar nggak campur-campur. Kemudian yang kedua itu harus menulis commit yang jelas. Misalkan kita nge-solve bug gitu, bugnya itu tulis bug apa. Misalkan bugnya karena typo, bisa ditulis typo di mana, semakin jelas itu semakin baik. Kenapa kayak gini? Karena kalau kita kolaborasi sama orang lain atau ada orang yang melihat repository kita, itu lebih mudah untuk melihat-lihat perubahan-perubahannya. Kemudian selanjutnya itu jangan menggabungkan commit yang tidak berkaitan. Ini yang udah aku bilang tadi, itu kita jangan nge-commit dua perubahan yang nggak ada kaitannya sama sekali. Misalkan ini ada bug fix sama typo, ini kalau bisa jangan digabung biar nggak buat bingung pada saat kita lihat commit-commitnya. Yang terakhir ada wordingnya. Nah, ini sebenarnya sesuai sama kayak konvensi yang dipakai banyak orang lah. Itu biasanya pakai present tense dari sumber yang saya baca tadi. Jadi misalkan kita fix bugs, itu nulisnya ya fix bugs, bukan fix bugs. Nah, meskipun kalau yang benar itu fix bugs, tapi tulis fix bugs aja kalau itu. Bisa next. Oke, kayaknya udah masuk ke yang terakhir. Buat selanjutnya mungkin kita coba aja. Saya coba komit dari Visual Studio Code, tapi sebelumnya aku bakal akses Git buat tunjukin gimana sih cara buat Git itu sendiri. Akun Git. Sebentar. Oke, mungkin sebelum aku lanjut, dari teman-teman ada pertanyaan nggak sih? Boleh nih kalian angkat raise hand atau ketik di kolom chat. Ada pertanyaan Aku tunggu sebentar. Kalau ada bisa langsung ditulis aja di komen atau langsung raise hand juga bisa, biar Mas Nizam langsung bisa menjawab pertanyaannya. Mungkin aku tunggu 5 menit sambil Oke, dari Mas Tanda,
ada pertanyaan? Silakan Mas Nanda. Mungkin aku bukan mau bertanya sih, mau menambahkan dikit aja soal yang Git commit message-nya tadi itu. Oke, silakan. Nah, sebenarnya tuh Silakan. di internet tuh ada yang namanya Git commit message convention-nya, kayak aturan commit message-nya tuh kadang tuh ada beberapa yang pakai. Nah, itu udah dikirim Hasan tuh di kolom chat. Biasanya tuh ya aku juga nggak make itu. Aku ya juga kayak biasa aja pakai kata-kataku sendiri, tapi biasanya kalau mau lebih rapi tuh ya ada kayak aturan message-nya gitu loh, kayak mungkin menambahkan kata fix di depan kalau mau buat kode yang memperbaiki bug, atau mungkin nanti apa gitu untuk menambahkan fitur itu ada aturannya. Ya aku nggak tahu sih itu kalau di dunia kerja tuh harus wajib digunain apa enggak, tapi itu ada yang namanya convention-nya. Mungkin bisa dibuka dulu, dicek. Oke, itu aja sih. Nah, mungkin dari teman-teman yang pengen tahu ini bisa akses website yang dikirim sama Mas Hasan ini, itu konten commit-nya. Di sini mungkin bisa dibaca buat isinya. Di sini chat description di sini. Mungkin nanti bisa dibaca dari teman-teman. Mungkin ada yang ada yang mau tambahin atau pertanyaan dari yang lainnya, sampai mungkin sekitar 3 menit sampai 35. Nah, mungkin teman-teman yang pengen bertanya bisa langsung ditanya aja pertanyaan tentang materi tadi yang sudah disampaikan, ataupun materi di luar yang sudah disampaikan Mas Nizam tadi, boleh banget disampaikan kalau ada pertanyaan, apa mau nambahin juga boleh, bisa langsung tulis di komen aja atau present ya teman-teman. Feel free buat teman-teman. Kalau pengen ada yang nambahin nggak apa, kita di sini belajar bareng aja, karena aku juga nggak kayak sepuh banget gitu di sini. Aku juga masih belajar di sini. Jadi boleh banget kalau misalkan ada kritik atau tambahan, bisa langsung disampaikan aja. Ada Mas Nanda, silakan Mas Nanda. Oke, mungkin aku tadi agak kurang memperhatikan ya. Itu tadi soal repository udah dibahas belum? Udah dibahas belum? Mungkin aku sama. Udah Mas, tapi kalau pengen nambahin boleh. Nah, mungkin kalau dari aku sendiri ya, yang aku pahami sampai sekarang, kalau buat ngebedain, buat cara lebih paham tuh repository itu apa sih, kok ada repository. Repository itu sebenarnya tuh hampir mirip kayak folder biasa gitu. Kayak folder biasa, misal kamu buat folder di komputer kamu, di drive D gitu, misal folder apa, project skripsi gitu. Nah, itu kalau belum diapa-apain ya, itu folder biasa. Nah, itu bisa kamu ubah jadi repo lewat Git, supaya di folder itu tuh dipantau gitu istilahnya, kalau bahasaku kayak dipantau. Jadi setiap perubahan di folder itu tuh bakal dicatat dan bakal diketahui gitu. Jadi kalau misal kamu project skripsimu, kamu ngubah awalnya bab 1 nih, tiba-tiba kamu ada yang salah, nah kamu bisa commit. Nah, itu tuh ketahuan. Nanti kalau misal ternyata yang sebelumnya tuh bener, nah kamu tuh bisa balik lagi ke titik sebelumnya lewat fitur git gitu, revert lah kalau nggak salah, untuk biar balik ke titik yang sebelumnya. Nah, itu fungsinya tuh kayak gitu. Jadi kayak bedanya tuh ya cuma kalau repo tuh dipantau dan ada fiturnya gitu. Kalau folder ya folder biasa buat nyimpan. Itu doang sih kayaknya. Kalau singkatnya gitu, kalau sepemahaman gue. Sepemahamanku lah. Ya sih gitu. Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan, kita masih ada sekitar 1 menit sampai lanjut ke prakteknya, yaitu kita nyoba kontel. Karena mungkin udah
di jam 8:05 kita coba cek dulu di GitHub. Nah, kita coba akses GitHub. Nah, seperti yang ada di PowerPoint atau slide tadi, kalau buat login atau buat akun GitHub ini sendiri, kita tinggal lihat ke pojok kanan atas. Di sini ada sign up. Tadi kalau klik aja kayak gini, kita tinggal isi aja sebenarnya kayak login biasa. Lagi sedang loading, kita tunggu dulu. Nah, kita tinggal isi aja misalnya. Aku ini buat misalkan aja. Oh. Ya pokoknya kalian, karena aku udah kan, aku langsung masuk aja ke sign in-nya. Ini buat kolom-kolom yang diisi itu kayak login biasa sebenarnya. Jangan khawatir kalau nanti kesulitan. Paling ada beberapa hal kayak misalnya passwordnya itu yang rada strict di GitHub, kayak nggak boleh sama passwordnya itu nggak boleh biasa, atau disuruh di wah, waduh, cepet. Karena lupa cari. Sebentar, mungkin aku nyari recovery kodenya teman-teman. Oke, udah login. Ya. Jadi untuk tampilan utama dari GitHub sendiri itu kayak bagi yang belum masih lagi. Nah, untuk dashboard setelah kalian login itu bakal kayak gini. Nah, di sebelah sini ada kayak apa ya? Intinya kayak kalau kalian IG itu home-nya apa namanya? Buat lihat aktivitas dari orang yang kalian follow atau orang lain gitu. Misalkan di sini ada Mas Alfian Maulana, ada Bang Salpah Bulkors. Nah, kita bisa lihat project dari orang kita follow. Nah, oleh sebab itu, kenapa aku bilang tadi itu kayak sosial medianya programmer atau pengembang, itu karena ini kita bisa lihat project-projectnya
Kan di sini ada Mas Ahsan. Ini apa ini? Buat repository Let's Code. Nah, kita bisa lihat punyanya orang lain di sini. Ini kalau sebelah kiri ada repository yang sudah kita buat. Di sini punyaku ini. Nah, kalau kita pengen lihat profil, misalkan kita lihat profilnya Mas Alfian. Nah, ini kenapa bisa di portfolio, karena kalian bisa mamerin project kalian di GitHub sendiri. Nah, ini semakin hijau ini semakin baik. Ya, enggak juga sih. Tapi kalau semakin hijau dan komit-komitnya itu bagus, itu semakin baik sih. Semakin banyak project atau portfolio yang kalian lakukan, apalagi itu yang bagus, itu jadi nilai plus kalau misalnya kalian buat ngelamar kerja atau magang gitu. Mungkin aku bakal nunjukin yang hijau semua. Mana yang hijau? Siapa? Nah, ini nambah. Sebenarnya mungkin kalian bisa lihat contoh yang baik untuk portofolio. Nah, ini contoh bisa dilihat ditiru buat kita semua. Aku juga belum kayak gini soalnya. Ini kalau portofolio menurut saya bagus ini. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Jadi di sini kita bakal nyoba ngelakuin commit. Jadi sebelum itu kita bakal nyoba buat repository baru dulu. Sebelah sini. Mungkin kalian yang pengen nyoba ngikutin boleh. Ada yang udah buat akun GitHub-nya dan mau ngikutin commit-nya, dipersilakan. Enggak, aku tungguin. Yang mau ngikutin boleh raise hand dulu, biar kita atau nunggunya gampang. Pertama kita tinggal ke repository di sebelah kiri sini, yang di atas repository kita create juga. Mungkin banyak yang pengen atau ya langsung buka. Sampai 2045. Ini sambil aku buat repository. Misalkan di sini introduction gitu. Ini deskripsinya repo ini adalah GDST. Nah, ini juga jadi mau repo di public atau di privat, ini dari preferensi kalian aja. Kalau pengen di privat juga nggak apa-apa. Nah, ini ada mungkin nggak aku isi dulu karena belum bakal banyak fungsi gitu. Di sini punya atau dokumen lah. Jadi itu project atau repository kita isinya apa sih? Misalkan kita project apa, caranya, terus apa yang dibutuhkan buat jalan, dan lainnya itu harus ditulis di biar orang lain yang mau support atau itu gampang. Kayak kita mudahin orang lain gitu yang pengen bersama project kita. Nah, terus ada git ignore juga. Di sini belum aku jelasin tadi, gunanya itu untuk git ignore ini ngapain, mengatakan jadi
file yang kita nggak pengen push atau simpan di repo utama kita, kita bisa nambahinnya di dalam file git ignore. Nanti kita coba pas mau commit. Mungkin langsung saja kita klik repository. Nah, setelah kalian membuat repository di GitHub, akan ini. Nah, intinya apa? Nah, ini cara-caranya yang bisa kalian lakuin kalau kalian ingin nge-push atau menggunakan repository ini sebagai remote repository utama yang kita gunain dari lokal lah. Jadi aku jelasin, kita bisa gunakan servernya buat sebagai repository utamanya yang kita push gitu sih. Nah, selain itu juga kita bisa langsung upload sih di sini. Gini ya. Nah, kita bisa langsung upload di sini. Kalau misalkan kita pengen upload dan nggak pengen gunain CLI. Nah, itu kelebihan dari GitHub sendiri. Kalau kalian nggak pengen pakai kita bisa langsung drop di sini. Nah, ini juga nanti bisa simpan di commit-nya. Nah, ini kalian di sini tinggal masukin nama commit-nya apa, terus ini deskripsi lengkapnya kayak apa. Misalkan aku upload satu. Apa ya? Upload ini ada garisnya. Ini aja coba apa ini aja kayak gini, terus kita tambahin misalkan commit. Buat keterangan tambahannya file flow buku flow aplikasi inventaris buku. Nanti bakal kesimpan sendiri di folder kita. Nah, kayak gini. Nah, ini maksudnya keterangan komplit yang udah kita tulis bakal kecatat di commit dari ini repo kita sendiri. Nah, karena kita udah nyoba dari sini, mungkin kita juga nyoba dari sendiri dari Visual Studio. Jadi kita nyoba buat. Nah, mungkin ini juga ada cheat sheet buat kalian yang mungkin, karena aku juga gak hafal semuanya, jadi bisa pakai ini sebenarnya. Ini ada cheat sheet yang lumayan berguna banget, nanti kita coba dulu. Sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman kira-kira? Ada pertanyaan? Udah pada pro nih kayaknya. Udah pada bisa gitu semua. Udah pada punya. Nah, mungkin habis ini kita bisa mutualan gitu lah, kayak gitu. Ya. Mungkin bisa share kalau udah punya. Bisa share kitnya nanti di chat kalau udah selesai. Nah, mungkin ini udah selesai. Boleh nih share kitnya biar mutualan.
Ya, mungkin aku bakal buat folder. Aduh. Oh enggak. Buat folder dulu. Nah, Di di sini. Coba ya. Ada yang share? Oh enggak. Oke. Jadi mungkin aku bakal nyoba dulu di sini. Tanyu apa ya filenya? UDST. Kita coba open di foto. Nah, buat yang pertama mungkin aku bakal nambahin tes 1.txt. Di sini. Nah, kita coba tambahin hello board. Terus ada file 2 test2 txt. Bentar. Oke, ini hello, selamat malam. Nah, kalau kita mau nambahin di sini kita nyoba git init sebenarnya di sini. Kita coba dulu. Oh iya, di sini tag dulu. Nah, kita coba ngetek dulu misalkan kita belum ada gitnya. Cara ngecek kita udah install git atau belum itu kita tinggal git.main version. Ini ada versi 2.43. Kita coba cek kalau di git sendiri itu versi berapa sih sekarang? Tinggal cek. Nah, sekarang 2.43, di sini 2.43, jadi kita udah di versi terbaru. Push pertama tadi, yang pertama kita lakuin itu harus init. Nah, ini gunanya apa? Di sini kita kayak ngasih petunjuk ke komputer bahwa folder ini itu jadi repo yang harus dipantau sama Git kayak yang dijelasin sama Mas Nanda tadi. Jadi nanti folder ini bakal mantau perubahan-perubahan yang terjadi di folder yang kita jadiin yang udah kasih init kayak ini. Kita tunggu. Nah, di sini langsung keluar kayak perubahan. Nah, ini maksudnya kita belum masukin ke dalam stage-nya. Sebenarnya kalau kita pakai shell itu kita harus git add dulu di sini. Nanti bakal masuk ke stage sebelum kita commit. Sebentar. Nah, mungkin kita dulu semuanya. Di sini kita bakal masukin ke stage. Kalau kita pakai titik, berarti kita nge-add semuanya ke dalam sini. Misalkan kita add kayak gitu, misal ya add kayak ini. Ini buat buat nambahin sama git ignore juga tadi. Coba kita add.
Nah, artinya di sini A itu maksudnya add. Di add ke. Nah, sebelum itu kita remote dulu repo yang udah kita buat tadi. Nah, itu juga agak lupa karena ya lama nggak buat remote. SN kalau nggak salah. Coba bentar, git remote terus add. Ya, git remote ini juga bisa coba kita ini dulu karena aku juga ada lupa. Jadi ini kita perlu remote, kalau nggak salah perlu daemon m. Sebentar. Git re ya, coba dulu mungkin nanti ada petunjuknya. Ternyata find it now start command. Git remote main v, coba. Sebentar aku lupa. Mana tadi? Mungkin ada yang tahu, aku lupa juga soalnya. Bentar. Ini di sini. Coba kita lihat. Nah, ini sih. Aku bisa lihat di sini. Itu harus di ya remote at origin. Ini buat nentuin. Buat kalian yang kayak aku mungkin juga biasanya ngikutin ini, jadi nggak terlalu hafal. Kita coba langsung add ini aja. Biar nggak pakai ini, bisa langsung di sini sebenarnya. Tinggal tekan ini add file. Langsung commit. Nah, ini bakal kesimpan di lokal. Di lokal git lokalnya dulu. Nah, setelah ini kita tentuin dulu. Enggak, ini bisa lah dari sini. Nah, enggak. Kita buat ini aja. Git at origin. Kita coba kayak ini. Buat kalian yang pengen ikut bisa langsung kayak gini juga gak apa-apa sebenarnya. Langsung ikut kayak gini. Nah, karena di Git ini itu branch utamanya itu master namanya, sedangkan GitHub itu main, jadi kita perlu ubah dulu di sini biar nanti nggak buat branch baru. Nah, sini kita masuk dulu sini. Nah, udah. Terus kita remote at origin kayak gini aja. Ini karena udah, kita tinggal push originnya, push U di kayak ini. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini branch main setup to track origin domainnya berhasil. Kita coba cek di sini. Kita bisa cek di file kita tadi.
Oh, di sini. Kita refresh. Oh. Enggak. Coba writing object. String. Testing. Oh, saya. Oke, kayaknya salah. Waduh. Jadi malah ini. Karena aku tadi kan pakai yang di sini. Pakai repo testing. Di sini malah aku nge-pushnya di repo testing di karena aku nyalin, coba kita ubah dulu repo kan format jadi agak salah, kita hapus ini. Error ya, ternyata error. Iya, belum ada. Aduh, nggak salah. Ya. Coba. Enggak, gignya boleh dong kasih tahu. Aku kemarin gitu lalu masalahnya. Bentar. Kayaknya ini Mas Nizam kayaknya ada kendala sinyal lagi. Mungkin bisa ditunggu ya teman-teman. Lost connect lagi kah, Nizam? Iya. Ya mungkin ditunggu aja sebentar, kayaknya agak di penghujung itu sih. Ini teman-teman yang punya pertanyaan bisa ditanyain dulu di kolom chat itu biar nanti bisa langsung dijawab sama Mas Nizam ya. Kalau ada pertanyaan. Ya sama kalau ada yang udah bikin akun GitHub mungkin bisa di-share ya di chat biar kita follow-followan. Kayak baru beberapa itu. Nanti di follow listnya guys. Tuh. Follow guys. Anjay. Oh itu. Oke. Ya yang lain toh. Yang lain. Oke, kita nunggu sebentar. Nizamnya baru join lagi tuh. Oh iya, jangan lupa RSVP ya untuk Vitalk ke-13. Nanti materinya Android. Aku ngebawain materi recycle view sama nanti build aplikasi list sederhana tanggal 24.
malam, nggak tahu nanti jamnya paling ya jam setengah 8 atau mungkin nanti aku mundur dikit jadi jam 8. Nanti ada pemberitahuan lagi sih di grup. Tapi jangan lupa RSVP yuk. Soalnya itu nanti materi Android-nya tuh yang jadi submission di kelas Android pemula di decoding barangkali. Ya aku yakin cukup banyak kalian yang cukup familiar dengan decoding ya kelasnya tuh. Jadi jangan lupa. So, ini Nizam udah balik lagi, aku serahin lagi ke Nizam. Halo Nizam, udah masuk belum? Kayak belum masuk deh. Oh, itu ada info di Gitaran Kominfo. Oh, ada kan? Bisa share linknya tolong? Aku juga. Hmm, ada info nih sambil menunggu Nizamnya nih. Mungkin bisa share linknya di sini atau mungkin taruh di grup gede aja juga boleh. Nice info. Digital. Guys, kalau ada info bisa share ke teman ya guys. Itu Ya, bisa di grup GDSC Wing Suka itu grup PA atau Discord di biar WA pada aja. Saya jarang join. buka Discord. Iya, sama itu. Wah, ini kayak Mas Nizam keluar lagi. Keluar Aduh, lagi. ini nggak tahu dia kayaknya jaringannya emang susah. Mungkin Hmm. toh gantiin tadi sampai mana dia udah sampai tengah. Kita tengah. Nanti Mungkin itu si dari Arbat Abdurrahman. Mungkin digitalan kominfonya bisa di share linknya atau dapatannya dari mana? Kayak coba cek. Oh, kelas kita. Ini tahunya dari grup eh dari Instagram ya kan? gimana Mas Nizam? Apa udah baik sinyalnya? Di WA boleh. Kalau mungkin belum bagus sinyalnya, tak gantiin dulu nggak apa-apa sementara. Mungkin aku bakal lanjut yang tadi. Aku buat remove yang remote-nya. Sebentar. Nah, untuk di sini caranya kita skip uh, kita remove oh iya remove remove ini kita masukin link yang tadi karena kita salah repo kita ini coba remove rm benar terus saat remove remove nggak bisa ya. Bentar. Oh iya.
remote main free coba. Remote main free page push. Remove. Mungkin ada yang pernah nge-remove. Aku lupa juga cara nge-remove remote-nya. Teman-teman kalau tahu cara remote-nya bisa dibantu Mas Nizam. Kalau aku jarang pakai sih, kayaknya nggak pernah remove, nggak perlu juga. Aku nggak pernah ada isu soalnya. Dan aku kalau Karena biasanya ini soalnya tadi salah remote. nah itu pakai GUI biasanya. Aku Ada yang mudah tuh, kenapa hidupmu di mungkin aku coba. Oh, aku pernah sih, tapi aku itu Kita juga harus bisa buka ininya. Nah ini sih dia. Karena saya nggak tahu caranya nge-remote, jadi aja sih. Mungkin bagi kalian yang nggak tahu bisa kayak buka di terus cari aja di config-nya, ubah remote-nya yang tadi, jadi tinggal ubah aja kayak. Nah, lanjut. Karena udah di save, kita terus kita cek lagi, remote-nya harusnya udah berubah. Nah, oke. Kita push. Kita coba lihat. Oh, kita coba dulu. Ini ada bentrok. Jadi mungkin kalau kalian rasa susah atau apa, emang kalau awal kayak gitu aku gini. Jadi nggak ada kayaknya yang sebenarnya kayak langsung hafal semuanya. Gitu. Kita coba keep push itu. Kita coba lagi. Kita coba langsung dari sini. Karena dari challenge-nya ada ini. Tunggu di sini. Ini bakal nge-push semangat file kita karena kita akan remote. Mungkin coba lihat. Ada kesalahan yang awal, jadi
Kita tunggu sebentar. Terapkan. Kok error ya? Untuk kita. Sepertinya ada itu masalahnya lagi ya, teman-teman. Jadi lost connection lagi Nizamnya. Mungkin nanti udah bisa diudahin aja sih kalau Nizam join lagi. Ya kalau ya mungkin bisa turn off, coba udah 3 kali soalnya. Tadi kayaknya masalahnya itu bagian apa yang bingung dia? Nge-remove itu remote yang add origin itu pengen di remove. Mau diganti apa dihilangin? Diganti yang baru. Oh gitu. Ya aku jarang remove sih kayaknya, kalau paling ya ngehapus repository gitu langsung. Makanya biasanya kalau aku bikin GitHub itu tuh lewat IDE gitu, kayaknya kayak lewat Visual Studio Code kan ada kayak fiturnya tuh buat nge-publish ke GitHub. Sama kalau di Android Studio ada juga fiturnya Git and GitHub gitu. Jadi ya tinggal remote-nya udah auto sih kayaknya, kalau atau aku agak lupa harus ngatur dulu sih, tapi ya jarang kayak buat nge-remove apa itu namanya remote-nya sih. Coba. Mungkin teman-teman ini bisa aku ini ya, sambil nunggu Mas Nizam, aku lanjut ke acara yang ketiga terlebih dahulu. Soalnya ini udah jam 21.17. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan boleh ditanyain di kolom komentar atau kolom chat. Jadi kalau nanti Mas Nizamnya balik biar bisa langsung dijawab pertanyaannya. Jadi yang punya pertanyaan bisa langsung aja ya ditanyain di kolom chat sambil nunggu Mas Nizamnya. Mungkin sambil nunggu juga kita dokumentasi dulu aja, nggak apa-apa kayaknya, daripada lama. Oh. Ya apa nih? Dokumentasi dulu. Mungkin aku ambil alih dulu lah. Mungkin sambil nunggu nih jamnya join lagi buat nyelesain yang dibawain dia. Udah ada grup WA. Grup WA apa nih? Grup WA GDS ya kah? Atau apa? Udah. Welcome back Mas Nizam. Ada grup WA, nanti tolong di-share itu Alfian, grup WA-nya Alfian. Oke. Nggak apa-apa, kita mungkin bisa dokumentasi dulu sih daripada udah pada keluar nih. Nah, tuh. Join bisa. Mungkin bisa on cam dulu semuanya. Kita take a picture sebentar. Ayo. Nizam, oke. Mas Muflis Saris. Sakir kok Saris. Itu oke. Alah, Nizam out lagi gitu gak lah. Itu gelap banget. Mati lampu, Mas. Mic-nya on mic aja nggak apa-apa. Ayo yang lain yuk. Ahmad Zidni. Derban Maha. Arif Rahman, ayo. Aduh. Nah, oke. Rahma Bintang Pratama, yuk. On cam. Mungkin Wah, ini tak jelasin dulu apa gimana? ini bentar, ini dokumentasi dulu aja. Habis itu Oke. lanjutin selesai. Ayo, ya, yang lain. Oke, Bintang minus kamera. Walah, alasan kan ini.
Ayo yang lain, Bimo Cahyokusumo, Rozin, yuk. Ahmad Zidni. Oh ini Arif Rahman ada 2, yuk. Ini Arif Rahman Junior kayaknya. Yang angkatan 22 kan? Ayo mungkin 21 lah. Aku segitu. 1 menit lagi ya, yuk. Sama Teguh Muhammad Rafli, kameranya error. Waduh, ini mendadak kamera error semua ya. Ada saja nih. Oke, Ihsan Sayed yuk on cam. Ini oke, ada yang maba ya. Oke, ini udah 21 lah, ayo kita langsung aja. Mungkin kayak pertama langsung GTS aja yuk, nggak usah lama-lama. Oke, yuk. Itu Arbat Abdurrahman emang mati lampu ya mas? Atau gimana? Oh, mati lampu beneran, oke. Mati lampu masih join, siap. 1, 2, 3. Bentar, aku jawab dulu. Ini ada yang tanya. GDSC itu harus mahasiswa ya? Kalau mau daftar jadi anggota GDSC, boleh. Ini kamu udah ikut ya, udah anggota, ikut aja kayak. Masuk aja grupnya, nggak apa-apa. Santai aja kita. GDSC UIN tuh santai. Nanti nggak tahu sih. Ayo, mungkin satu kali lagi ambil satu barang sekitar kalian. Biasanya lah, kangen aku. Nggak ada barang. Ambil satu barang. Itu ada Rubik, wah iso main Rubik, wah. Itu ayo Bang Arbat nih, wah gelap coy. Ada yang bawa gelas. Apa itu? Hasan. Kita aku gelas. Wah Bang Abdurrahman itu bawa kegelapan coy. Ya mungkin aku hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Bawa sosis bu. Oke, thank you. Udah, mungkin aku kembaliin lagi ke Alfian atau Nizam. Oke. Buat ini yang buat meluruskan yang tadi, kenapa tadi itu nggak bisa, itu karena kan aku tadi di GitHub-nya itu udah ngupload file, jadi repository yang aku buat di lokal sama yang di GitHub itu beda. Jadi pengen itu perlu di cloning dulu. Ini di introduction to Git-nya repositorinya kan udah aku isi tadi upload file. Nah malah di sini di Visual Studio Code-nya aku buat repo baru yang isinya file beda. Nah ini dari Git-nya itu nggak bisa. Jadi kita perlu, kalau pengen bisa, kita perlu cloning dulu yang di repository Git buat di komputer kita, baru kita tambahin file ini. Kalau kita langsung kayak tadi itu jadi historinya itu bentrok, nggak bisa gabung dua-duanya. Di full juga nggak bisa karena nggak ada kayak initial historinya yang sama kayak gitu. Jadi perlu di cloning dulu buat ngefix bugnya. Nah sedangkan tadi itu sebenarnya udah berhasil kalau kita pakai repository yang kosong, karena tadi kan aku salah pakai remote ready yang repository testing. Jadi filenya masuk ke sini. Nah, mungkin kayak gitu. Jadi kalau kalian pengen biar remote yang di Visual Studio Code ini ke sini, tinggal ngikutin aja arahan yang ada pas kalian buat repo baru. Setelah itu kalian tinggal add di sini. Di sini kalian tinggal ikut di sini aja. Kalau mau nge-push bisa langsung di-push kayak gitu. Jadi mungkin tambahan kayak gitu aja. Karena udah jam segini, kalau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, bisa kontak aku melalui yang tadi atau bisa tanya di grup GDSC. Mungkin sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Aku balik ke Alfian. Mohon maaf apabila sering keluar dari mic-nya. Oke. Kembaliin ke Alfian. Ya teman-teman, ini sebenarnya waktunya tuh kita masih punya 5 menit. Nah kalau kalian masih punya pertanyaan, bisa ditanyain langsung aja atau di kolom chat juga bisa. Mungkin aku tunggu sampai 21:27. Kalau
nggak ada pertanyaan, mungkin langsung aku tutup ya. Atau gini aja, kalau udah merasa mungkin udah cukup, teman-teman bisa kasih emot jempolnya, guys. Oh ya, satu lagi itu besok ada di Witalk 13 itu acara itu tentang Android ya. Jadi teman-teman bisa RSVP, itu linknya udah dikirim di kolom chat buat yang Android. Cukup sih. Kayaknya cukup sih. Ini kayaknya nggak ada yang mau nanya deh. Gitu. Kayak Mungkin materi gitu nih easy kayaknya buat anggota GTSC lah. Oke, siap. udah Sewin emang keren-keren. Ya, yang penting dari Git tuh paling tuh commit, pull, sama push. Aku pull request aja paling tuh yang nggak ada 5 kali. Dan pakai GUI. Jadi kayak cuma dasarnya aja sih. Kalau ada GUI pakai GUI aja, jangan mempersulit diri. Pakai CLI itu perlu. Ya, CLI perlu. itu kalau kalian nemu error di GUI itu terbatas. Jadi perlu belajar CLI juga. Enggak Nanti aku pernah coba error. kirim cheat sheet. Nanti aku coba kalau ketemu yang kayak tadi itu loh, itu yang susah. Jadi nanti coba aku bakal misalkan ketemu error yang kayak punyaku itu perlu otak-atik di CLI karena di GUI pasti rada susah. Enggak, Nanti yang coba maksudnya kan aku kalau share juga cheat sheetnya di grup buat yang awal-awal kan ya berkaitan sama PPT gitu. buat yang awal-awal tuh cukup commit, push sama pull. Udah itu aja kayaknya sih. Menurut aku kayaknya itu doang deh. Pakai GUI gitu. Mungkin nanti kalau mau advance kan itu fiturnya banyak tuh di GitHub tuh sebenarnya. Ada rebase, tadi udah dibahas belum kayak rebase, uh, squash, Rebase belum. squash ya itu kan sebenarnya itu GitHub tuh masih ada banyak gitu fitur ya Git lah mungkin bukan GitHub. Gitnya tuh masih banyak fitur-fitur advance lah. Mungkin ya bisa dipelajari. Tapi kan di sini kita membahasnya dasarnya. Fiturnya tuh banyak, tapi aku juga jarang pakai juga sih. Kalau emang salah ya hapus saja reponya, ngapain nanti buat lagi, upload lagi aja. Lo Parah. ada banyak jalan Menghindari menuju masalah. Roma. Ada aku kan ya aku jujur aja kan aku gitu aku kurang advance lah sama Git gitu. Kalau emang ada yang salah emang aku rasa lebih cepat menghapus ya aku hapus. Tapi ya kalau emang nanti ya aku belajar lagi sih kayak fitur-fitur advance-nya gitu. Tapi ya kalau buat pemula, buat awal ya cukup emang commit, push sama pull aja dulu gitu. Dibiasain dulu gitu. Tiap hari nanam satu rumput hijau, nanti lama-lama jadi hutan. Udah sih mungkin bisa ditutup aja. Asik. Oke, mungkin ya karena nggak ada pertanyaan, mungkin aku bakalan tutup pertemuan berapa ya? Witalk 12 ini. Sebelumnya terima kasih banget buat Mas Nizam yang telah mengisi acara pada malam hari ini. Tadi materinya keren banget dan mungkin ada sedikit kendala sinyal ya, tapi ya alhamdulillah bisa teratasi dengan baik dan kita juga sudah sampai di penghujung acara. Jadi mungkin sekian dari aku moderator di acara ini. Mungkin teman-teman yang pengen join lagi acara GTSC yang habis hiatus bisa RSVP sekarang. Nah, mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang udah join. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Mungkin teman-teman bisa